berterima kasih sekali untuk bisa diundang dalam forum yang sangat terhormat ini. Bagi saya, mendiskusikan tentang bagaimana Iran selama 43 tahun melawan imperialisme dan melihat revolusi Iran ini menurut saya adalah salah satu contoh tentang bagaimana seharusnya diskusi interkultural, interperadaban itu dibangun dalam konteks bagaimana pengalaman-pengalaman otentik dari rakyat Indonesia, dari rakyat Iran, dan dari berbagai macam negara, mancanegara, untuk kemudian pengalaman mereka menghadapi dan melawan imperialisme. Pengalaman dan menghadapi bagaimana mengatasi alienasi, keterasingan terhadap diri, terhadap konteks sejarah kulturalnya, terhadap dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hegemoni atau dominasi dari imperialisme dan kapitalisme. Nah, dalam konteks apa yang terjadi di Iran, maka kemudian ketika kita tahu bahwa selama 43 tahun, bahwa Iran termasuk yang berdiri di depan menghadapi imperialisme Amerika Serikat, kemudian rezim kapitalisme global, maka mau tidak mau kita harus melihat pada awal kehadiran revolusi Iran sebagai starting point dari bagaimana pemerintahan dan negara dan bangsa Iran itu berhadapan dengan menetapkan dirinya sebagai kekuatan yang berhadapan dengan imperialisme. Itu. Nah, kalau kita lihat, saya beberapa hari lalu sempat melihat dialog dari beberapa profesor gitu, tentang revolusi Iran. Pertama yang menarik sebetulnya itu adalah bahwa dilihat dari keterlibatan populasi dan partisipasi dari masyarakat ketika kemudian berada dalam proses revolusi. Yang menarik ada kalangan yang mencoba melakukan kalkulasi gitu, berapa banyak yang terlibat dalam proses revolusi. Kalau kita bandingkan dengan revolusi yang lain, revolusi Prancis pada 1789 itu yang hadir di jalan kemudian menumbangkan Louis XVI itu sekitar 2,5% dari populasi. Sementara kemudian revolusi Bolshevik 1917 itu yang hadir di jalanan menumbangkan Tsar Rusia itu 1,5%. Nah, yang menarik itu bacaan saya, rakyat Iran yang terlibat pada tahun 1979 itu menumbangkan Shah Iran, estimasi yang paling rendah 10%. 10-15% terlibat aktif, bukan hanya berdiskusi ya, terlibat aktif di jalan-jalan, terlibat aktif dalam proses penumbangan Shah Iran dan kemudian mengorganisasikan diri dalam bentuk-bentuk perlawanan. 10-15%. Gitu. Dalam skala kuantitatif bisa dikatakan bahwa revolusi Iran dalam konteks partisipasi politik menumbangkan rezim tiran pada waktu itu bisa dikatakan kalau kita bandingkan dengan revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi di Cina, itu bisa dikatakan terbesar dalam sejarah politik. Gitu. Nah, satu hal lagi kemudian kalau kita melihat ada hal yang unik, yang menarik adalah revolusi Iran ini berlangsung pada tahun 1979. Pada tahun 1979, dalam konteks skala global, ada dua hal yang sedang berlangsung pada waktu itu. Yang pertama adalah transformasi ekonomi politik global dunia itu menuju era fase yang disebut sebagai era neoliberalisme. Ketika kemudian skema tentang bagaimana tatanan ekonomi politik dibangun itu meninggalkan model negara kesejahteraan, dan ini kemudian fase transformasi kapitalisme menuju pada corak dan watak yang paling eksploitatif yang pernah terjadi di dunia. Nah, pada saat yang bersamaan tahun 1979 terjadi revolusi Iran, ketika pada waktu itu kemudian kekuatan-kekuatan global yang pada waktu sedang tumbuh menantang imperialisme dunia, imperialisme global pada waktu itu sedang tumbang satu persatu. Kita melihat misalnya eksperimentasi pasca Perang Dunia Kedua itu terkait dengan bagaimana menghadapi rezim global kapitalisme, imperialisme, itu muncul pada era Perang Dingin 1955, yaitu ketika Presiden kita Bung Karno itu kemudian mengadakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dan kemudian di
diperkuat oleh negara-negara yang lain, disambut oleh negara-negara yang lain, oleh Mesir, oleh Pakistan, oleh negara-negara yang lain pada waktu itu, oleh India gitu. Sementara pada waktu 1955 Iran baru kalau nggak salah kan ada ini ya coup terhadap Perdana Menteri Mossadegh pada waktu itu dan kembali di bawah hegemoni Amerika Serikat. Tapi 1965 terjadi kemudian penjatuhan terhadap revolusi yang didorong, revolusi dunia ketiga yang didorong oleh Soekarno. Pada tahun 1973 muncul penantang terhadap tatanan imperialisme yang juga ditumbangkan. Tahun 1970, tahun 1973 yaitu jatuhnya Salvador Allende di Chili. Dan kemudian pada saat yang bersamaan, tahun 70-an, salah satu yang pemimpin besar yang mendapatkan dukungan dan menjadi andalan harapan dari rakyat Arab pada waktu itu, yaitu Gamal Abdel Nasser, itu juga jatuh. Ketika kemudian, pada saat ketika rentetan kejatuhan terhadap kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk melawan imperialisme, maka pada tahun 1979 kemudian muncul revolusi Iran. Gitu. Nah ini saya pikir adalah suatu yang penting untuk dilihat dalam konteks horizon politik secara global, yaitu bahwa ketika kemudian sudah mulai tumbang, pupus harapan-harapan terhadap hadirnya kekuatan-kekuatan global yang bisa menghadapi atau melawan tatanan imperialisme, maka kemudian muncul kembali harapan itu dalam bentuk tampilnya revolusi Iran pada tahun 1979. Nah, kalau kita melihat hal yang problematik dalam konteks kajian-kajian diskurs intelektual dunia, ada hal yang saya pikir agak paradoks dan unik ketika bicara tentang revolusi Iran. Biasa kita mendengar bahwa banyak kalangan sejarah biasa mengutarakan bahwa sejarah itu diciptakan, dibentuk, dan ditampilkan oleh mereka yang menang. Tapi kalau dalam konteks kajian tentang Iran dalam konteks dunia internasional, terutama dalam konteks wacana pengetahuan di Eropa dan Barat, maka kemudian konstruksi tentang revolusi Iran itu dibuat dan ditampilkan oleh mereka yang kalah. Oleh mereka yang kemudian tumbang atau mereka yang menolak tampilnya revolusi Iran atau tampilnya ini. Dalam narasi mereka, itu kemudian yang muncul itu adalah revolusi yang muncul pada saat proses penumbangan Shah Iran oleh mereka yang skeptis atau yang kritis atau yang menolak tampilnya revolusi ini, itu dianggap di-hijack atau kemudian dibajak oleh kalangan ulama. Mereka kemudian menganggap bahwa ini bukan revolusi, ini counter revolution. Nah, yang mau saya lihat bahwa dalam konteks ini bahwa ya, mereka yang kemudian beberapa kalangan dari kita melihat bahwa konteks wacana literatur internasional dalam konteks Eropa 80-90% wacana-wacana di buku-buku itu bicara seperti itu. Nah, meskipun sebetulnya banyak bahkan kalangan pelaku revolusi dari kalangan leftis sendiri mengakui bahwa sebetulnya bukan kalangan ulama yang melakukan pembajakan terhadap revolusi. Justru kamilah yang mencoba melakukan pembajakan terhadap revolusi dan ternyata gagal. Itu ada salah satu yang saya sempat baca, nanti akan saya jelaskan juga, ada buku bagus judulnya Foucault in Iran, Islamic Revolution After the Enlightenment, ditulis oleh Behrouz Gamari Tabrizi. Dia mengutarakan bahwa sebetulnya bukan kalangan ulama yang membajak revolusi itu, tapi kami yang mencoba membajak dan ternyata gagal. Yang menarik sebetulnya bukan pada perdebatan itu, yang menarik adalah bagaimana diskursus wacana pengetahuan Eropa dan Barat itu skeptik terhadap tumbuhnya dan bangkitnya revolusi Iran. Mengapa kemudian hal ini muncul? Mengapa kemudian wacana-wacana yang menolak tampilnya kekuatan revolusi Iran sebagai suatu artikulasi dari politik progresif melawan imperialisme itu banyak ditolak atau ditentang oleh kalangan-kalangan scholars, akademisi di Barat. Nah, di sini yang menarik misalnya bahwa salah satu intelektual kritis yang sebetulnya memberikan empati terhadap revolusi Iran
itu Michel Foucault itu mengutarakan ini terjadi karena sebetulnya revolusi Iran adalah upaya dari agensi politik Muslim untuk menghadirkan sejarah mereka. Dan sekaligus pada saat yang bersamaan melakukan pembongkaran terhadap sejarah yang dikonstruksi dalam peta kognitif dari wacana pengetahuan Eropa. Di sini dalam artian bahwa revolusi Iran ini sebetulnya bukan hanya revolusi sebagai transformasi sosial untuk melakukan perlawanan dan penumbangan terhadap Shah Iran, tapi lebih dalam lagi, revolusi Iran ini adalah revolusi terhadap terminologi revolusi itu sendiri, yang selama ini kemudian dikonstruksi dalam pakem-pakem dan perspektif-perspektif hegemonik modernitas yang dibentuk oleh wacana Eurocentrisme. Nah, di sini saya melihat bahwa upaya-upaya ini kalau kita melihat mengapa kemudian genealogi dari upaya untuk melemahkan arti penting dari revolusi Iran, karena ini adalah sebuah kebangkitan kembali, the return of the oppressed. Jadi kebangkitan kembali dari subjek identitas agensi yang selama ini kemudian dipinggirkan, direpresi oleh narasi-narasi besar pengetahuan yang berbasis pada Eurocentrism dan Western centrism. Yang misalnya dilihat bisa kita konstruksikan dalam kajian-kajian tentang transformasi sosial dalam konteks wacana Eropa yang coba kemudian dijadikan sebagai lensa untuk memahami perubahan-perubahan sosial yang ada di luar Eropa itu sendiri. Contoh misalnya, kalau kita melihat bahwa dalam perspektif leftis, Marxis misalnya, materialisme, itu bahwa diskursus tentang revolusi itu tidak bisa dilepaskan dari teleological history. Jadi sejarah yang kemudian unilinear berjalan dalam trajektori yang monolitik dari masyarakat purba, komunis, masyarakat feodal, perbudakan, masyarakat kapitalis, sosialis, dan komunis. Dan dalam konteks ini misalnya bahwa ketika suatu momen perubahan sosial tidak kemudian berangkat dari trajektori seperti ini, maka tidak absah, tidak afdol dianggap sebagai suatu proses transformasi sosial. Kalau dalam pandangan Marx misalnya, ada dalam preface-nya, dalam pembukaan Das Kapital, jilid pertama itu diutarakan, the developed countries gives the underdeveloped countries their own future history. Jadi negara yang maju, negara yang advance, itu memberikan kepada negara yang masih terbelakang itu image tentang masa depan dirinya. Gitu. Dan masa depan seperti apa dalam konteks perubahan-perubahan berbasis ekonomi, sosial ekonomi menjadi lebih modern, kemudian berbasis pada proletariat, gitu, yang kemudian menumbangkan kapitalisme dan lain sebagainya. Dan itu tidak terjadi. Teleological history lain dalam konteks history dalam perspektif konstruksi westernized itu adalah oposisi biner antara sekuler, progresif, demokratik, vis-a-vis berhadapan dengan yang terbelakang, gitu, yaitu mereka konservatif, religius, gitu, dan kemudian juga tidak demokratik. Gitu. Nah, semua bayangan-bayangan dan konstruksi seperti itu dibuyarkan dalam konteks hadirnya revolusi Iran pada tahun 1979. Sehingga kemudian diutarakan oleh Foucault bahwa ini adalah upaya perjuangan sejarah dari subjek politik Iran, Muslim, gitu, untuk kemudian dalam hal yang saat bersamaan juga melakukan escaping atau kemudian melari dari upaya konstruksi narasi besar Barat, kemudian Eurocentris, gitu, yang mencoba menggenggam proses perubahan sejarah dan tidak memberikan ruang di luar dari narasi konstruksi mereka. Nah, itu mengapa kemudian tidak terjadi perdebatan, gitu, dan banyak yang tidak melihat ini sebagai suatu proses revolusi. Nah, di sini saya mau melihat bahwa
perjuangan untuk melampaui cognitive map dari European modernity tadi, itu kemudian secara jeli dilihat oleh beberapa kalangan-kalangan intelektual sebetulnya yang jujur terhadap proses sejarah ini. Salah satunya Michel Foucault, ketika pada tahun 1979 dalam diskursus pengetahuan Eropa pada waktu itu, muncul pandangan, sudah kita tidak usah lagi bicara tentang revolusi. Karena apa? Era revolusi sudah selesai pada waktu itu oleh kalangan intelektual yang lain. Foucault melihat bahwa tahun 77 pada waktu itu, sebentar dulu, ini sedang terjadi perubahan proses politik besar yang terjadi di Iran, dan ini harus dilihat. Gitu. Karena di sini bisa-bisa kita menemukan suatu konstruksi perubahan-perubahan sejarah yang di luar selama ini yang kita bayangkan. Jadi, how to think the unthinkable. Bagaimana kemudian berpikir tentang sesuatu yang selama ini di luar pemikiran kita. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Foucault. Dan dia kemudian itu melihat tahun 78 dia ke Perancis, gitu. Ke Iran. Dan yang menarik dalam reading kit yang dia baca, gitu, ketika melihat apa yang terjadi untuk menyiapkan diri ke Iran pada waktu itu, yang dia baca adalah salah satunya karya Louis Massignon tentang Mansur al-Hallaj. Terus karya dari murid Louis Massignon yaitu Henry Corbin tentang spirituality in Iran. Selain kemudian manuskrip-manuskrip manifesto dari Ali Shariati pada waktu itu. Dan kemudian yang dilihat oleh Foucault adalah bahwa bagaimana yang tadi disebut tentang spirituality, martyrdom, tentang kesahadahan, tentang bagaimana kemudian kesahitan itu kemudian menjadi salah satu tradisi kultural religius yang kemudian tampil sebagai dalam kasanah-kasanah spiritual Islam. Dan yang menarik kemudian hal itu yang dia lihat dan saksikan di Iran. Sehingga dia tidak hanya melihat dalam konteks literatur tentang misalnya bagaimana Louis Massignon menjelaskan tentang Mansur al-Hallaj misalnya yang kemudian dieksekusi oleh rezim pada khalifah pada waktu itu, tapi yang dia melihat bahwa Mansur al-Hallaj itu menjadi kolektivitas, gitu. Hadir kemudian dalam konteks perubahan sosial yang muncul pada waktu itu. Pada saat dia datang di Iran, dia yang dia bayangkan sebelumnya adalah masyarakat atau negeri yang penuh dengan ketakutan, gitu. Tapi yang terjadi pada waktu itu dia menemui orang-orang yang gembira, orang-orang yang kemudian antusias menyambut proses revolusi tersebut. Bahkan pada waktu itu yang dia sebut tentang spirituality politics, ketika tubuh sudah tidak lagi mengenal fear, sudah bisa mentransendensikan ketakutan ketika berhadapan dengan moncong senjata, tentang teror, tentang kemudian represivitas dari tirani pada waktu itu. Sehingga kemudian yang muncul adalah kemudian spiritualitas yang begitu menguat. Dan dia temukan pada waktu itu bukan dalam konteks abstrak, bukan dalam konteks sesuatu yang sifatnya renungan-renungan yang menyendiri, tapi dalam keriuhan partisipasi dalam proses politik. Gitu. Itu yang kemudian melihat menjadi satu hal yang sangat menarik dalam konteks apa yang terjadi di Iran. Dan selanjutnya yang menarik adalah bahwa dalam proses-proses perubahan yang terjadi tahun-tahun itu, 77-79, saya sendiri tidak menyaksikan, saya hanya membaca beberapa literatur dan kajian-kajian tersebut, bahwa baik kalangan leftis, gitu, kiri, kalangan agamis, gitu, kalangan nasionalis, diskursus dan vokabulari tentang sekularisme itu tidak ada dalam artikulasi politik mereka. Ini benar-benar sesuatu perubahan, transformasi sosial yang di luar yang dibayangkan oleh perspektif tradisi pengetahuan, rezim pengetahuan, dan rezim politik yang ada di Eropa tentang bagaimana suatu perubahan sosial berlangsung. Bagaimana misalnya kalangan-kalangan Marxis pada waktu itu ketika hendak dieksekusi dalam pengadilan, dia bilang bahwa perjuangan saya ini berlandaskan pada kesahitan Imam Hussein. Seorang Marxis bicara seperti itu.
Bagaimana kemudian proses-proses diskusi itu berlangsung, misalnya nama seperti Ali Syariati yang begitu secara kemudian fleksibel bisa menghubungkan tentang kesahihan dalam perspektif Imam Hussein dalam konteks antara pembentukan garis batas tentang bagaimana perlawanan terhadap tirani antara mereka yang tertindas melawan yang menindas, bagaimana konstruksi kritik terhadap imperialisme dan kapitalisme itu dibentuk dalam dialektika yang tidak meminjam dari historisitas perjalanan Eropa, tapi yang berangkat dari tradisi keislaman itu sendiri. Nah, di sini kemudian dalam konteks ini maka kemudian disinilah bahwa revolusi Iran itu muncul dan bisa menghasilkan kembali agensi politik dan agensi sejarah yang kemudian tidak terkungkung dalam belenggu-belenggu konstruksi tentang bagaimana historisitas itu dibentuk dalam perspektif European discourse. Nah, dari sini kemudian yang menarik adalah bahwa apa yang terjadi dalam konteks politik di Iran, bahwa proses tersebut terus berlangsung. Dan satu lagi saya ingin menambahkan tentang teori besar yang tadi diutarakan oleh Kiai Miftah ya, tentang orang-orang besar, teori-teori besar dan orang-orang besar. Selain kemudian bicara tentang proses perubahan yang masif, partisipasi yang berdasarkan pada bagaimana spiritualitas itu bisa dilihat dan disaksikan secara konkret, tentang bagaimana simbol keagamaan itu menjadi bagian penting dari proses perubahan sejarah, bagaimana kemampuan manusia untuk melampaui dan mentransendensikan ketakutan, bagaimana kemudian bahwa upaya untuk menampilkan suatu perubahan-perubahan politik yang progresif itu muncul dalam tradisi kasanah keagamaan itu sendiri, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan kemudian bahwa Foucault sendiri melihat bahwa sesuatu yang disebut sebagai the collective will dalam perspektif filsafat politik itu dirumuskan oleh Jean-Jacques Rousseau, yang selama ini dalam diskusi yang muncul dalam pemikiran intelektual Eropa itu kemudian selalu muncul dalam bentuk abstrak. Tapi hal itu kemudian hadir betul yang disebut sebagai collective will dalam kemudian kesatuan proses besar perubahan sejarah yang muncul bersama-sama ketika rakyat hadir dalam proses penumbangan revolusi terhadap Reza Pahlavi. Nah, di sini kemudian saya melihat bahwa ini hal yang paling penting kemudian bahwa revolusi Iran itu bukan hanya suatu penumbangan biasa, suatu kolektivitas masyarakat, kemudian menghadapi tiran seperti yang terjadi pada revolusi-revolusi yang lain. Tapi bahwa revolusi ini adalah suatu proses revolusioner untuk bagaimana rakyat Iran dan kaum muslim pada waktu itu, tahun 79, menghadirkan kembali sejarah mereka, spesifisitas dari mereka, dan bagaimana kemudian mereka menampilkan kepada dunia suatu perspektif politik dan metapolitik yang kemudian melampaui apa yang selama ini dinarasikan dalam diskursus-diskursus yang sifatnya konvensional. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana kita melihat teori-teori besar dan orang-orang besar. Saya kalau dalam konteks revolusi Iran itu hero saya biasanya Ali Syariati. Nah, tapi di sini bahwa saya melihat bahwa kalau kita kaji secara lebih mendalam bahwa saya melihat bahwa Ali Syariati dan Imam Khomeini secara dialektik sebetulnya sama-sama memiliki kontribusi yang sangat penting dalam revolusi Iran. Bahwa kemudian melalui Ali Syariati, maka kemudian tanah yang dalam konteks tanah yang subur, yaitu kalangan-kalangan intelijensia Islam pada waktu itu, intelijensia di Iran, itu siap kemudian hadir dalam proses revolusi, sehingga kemudian Imam Khomeini bisa
menyelesaikan proses momentum politiknya sehingga terjadi perubahan revolusioner di Iran. Melalui Ali Shariati misalnya, bahwa kemampuan dari Ali Shariati adalah ketika beliau itu berhasil menerjemahkan berbagai macam keresahan, berbagai macam alienasi, berbagai macam kemudian eksploitasi, gitu, penindasan yang muncul pada waktu itu pada era Shah Reza Pahlavi, itu kemudian ditransformasikan melalui kekuatan agama, kekuatan narasi, kekuatan historisitas, sejarah. Bagaimana kemudian dalam kuliah-kuliah beliau di Husainiyah Al-Irsyad, itu bagaimana mentransformasikan cerita tentang Imam Hussein, jalan politik Imam Hussein, dan kemudian polarisasi antara Hussein dan Yazid, dalam konteks kemudian pertarungan yang relevan pada saat itu. Suatu proses politik yang relevan tentang bagaimana Islam adalah agamanya kaum tertindas, Islam adalah agamanya kaum yang terpinggirkan, orang yang dirampas haknya, gitu, orang yang sengsara, kemudian berhadapan dengan mereka yang melakukan penindasan dan perampasan. Di mana dalam konteks itu kemudian Ali Shariati berhasil kemudian menampilkan tentang bagaimana bahwa agama itu lagi-lagi ini bertentangan dengan kemudian narasi besar sosiologi di Barat misalnya, atau kemudian yang muncul salah satunya dari Marx, agama bukan opium, di mana kemudian agama itu tempat untuk pelarian ketika berhadapan dengan kondisi persoalan hidup yang keras, maka kemudian agama itu tempat untuk semacam antibiotik, gitu. Agama itu tempat untuk meniadakan rasa sakit sesaat, gitu. Kemudian dia tidak berpikir tentang keadaan dan kondisi yang dihadapi. Melalui kisah-kisah dan kuliah Ali Shariati dijelaskan justru bahwa masyarakat Iran, kaum intelijensia, itu kemudian harus semakin aware, semakin sadar, dan semakin sensitif terhadap kondisi penindasan-penindasan tersebut. Dan harus melawan, dan itu adalah perintah agama. Nah, dari situlah kemudian kesahihan itu menebar, dan di kalangan intelektual menjadi sesuatu hal yang biasa dan tidak asing bagaimana kemudian mendiskusikan tentang teori dialektika dengan misalnya tentang perjalanan kesahihan dari Imam Hussein, tentang bagaimana kemudian Islam sebagai agama kaum tertindas sebagai bagian dari jalan pembebasan. Dan oleh Imam Khomeini yang menarik adalah kalau kita lihat berbeda dari kalangan tokoh-tokoh besar, ulama ataupun kalangan Islam yang lain, dia melakukan kritik dan penolakan mereka, dia melakukan decentering of the West. Jadi mencoba untuk menghilangkan bagaimana Barat dan Eropa tidak lagi menjadi pusat, tapi kemudian khasana intelektual, khasana spiritualitas Islam yang menjadi pusat dari perubahan dan perlawanan, dengan sama sekali tidak berdialog dengan atau kemudian mendiamkan wacana-wacana modernitas tersebut dalam diskursus politik Imam Khomeini. Pendekatan Imam Khomeini berbeda misalnya dengan kalangan-kalangan dari kalangan reformis seperti Muhammad Abduh misalnya, yang melihat bahwa bagaimana dialog antara modernitas dan Islam, atau sosialisme Islam, demokrasi Islam. Khomeini tidak kemudian berbicara dalam diskusi yang meladeni narasi-narasi Barat, tapi dia cukup dalam proses politik revolusioner yang muncul pada waktu itu, yang dia pimpin untuk memberikan ini jalan pemerintahan Islam. Nah, dengan cara itu dia tidak lagi menempatkan Barat sebagai pusat dalam proses dialog. Dia kemudian melakukan pembongkaran dan dekonstruksi. Dan itu yang berhasil dilakukan oleh Imam Khomeini, sehingga kemudian revolusi Iran sampai sekarang memiliki fondasi dan basisnya yang kuat. Karena kemudian dia memberikan tawaran terhadap proses-proses perubahan dan transformasi sosial tersebut. Nah, demikian dari saya pembahasan yang sebatas yang saya ketahui tentang revolusi Iran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.